Di awal tahun 2026, ada satu fenomena streaming yang gila banget. Sebuah acara yang bukan cuma mecahin rekor, tapi juga ngebawa sebuah kisah yang dalam banget. Kisah soal penghormatan dan sebuah warisan. Oke, kita langsung bahas saja ya gimana sih pencapaian gokil yang satu ini bisa bikin heboh satu dunia. Jadi, Marathon Season 3-nya Reza Arab itu sukses nangkring di posisi puncak. Dan ini bukan cuma di Indonesia loh, tapi jadi channel nomor 1 paling banyak ditonton di seluruh dunia. Bayangin, di chart YouTube global. Nah, yang bikin lebih gila lagi tuh kecepatannya. Cuma butuh 6 hari buat jadi nomor 1 di dunia. 6 hari. Ini tuh nunjukin banget betapa solidnya dedikasi dan support dari komunitasnya. Luar biasa. Tapi, di tengah semua hype ini ada yang aneh kan? Judulnya itu kisah terakhir. Kok malah kayak perpisahan ya? Bukannya ini harusnya jadi awal dari sesuatu yang lebih besar? Kenapa justru jadi akhir? Nah, jawabannya itu karena cerita yang sebenarnya tuh bukan soal peringkat atau angka, tapi soal alasan dibaliknya. Dan ini inti dari semuanya. Jadi setiap detik dari acara ini itu ternyata didedikasikan sepenuhnya sebagai sebuah penghormatan. Ini bukan proyek cari duit biasa, tapi murni sebuah dedikasi yang sangat personal dan emosional. Biar kita ngerti segimana besar dedikasinya, kita harus paham dulu formatnya itu sabaton. Gampangnya gini, makin banyak support dari penonton, ya makin lama live streamnya jalan terus. Jadi ini benar-benar maraton yang digerakin sama komunitas. Alasan dibalik semua ini tuh dalam banget, sangat personal. Tujuannya bukan buat pecahin rekor, sama sekali bukan. Tapi buat mewujudkan sebuah mimpi. Mimpi yang pernah mereka punya bareng-bareng. Nah ini dia kuncinya. Reza ngelanjutin proyek ini tuh khusus buat menghormati keinginan itu. Jadi suksesnya maraton ini jadi cara dia buat ngewujudin mimpi seseorang yang ya sangat berarti buat dia. Dan komitmen buat terusin streaming ini itu diuji di situasi yang paling berat, paling sulit. Ini jadi bukti kalau dedikasinya jauh di atas sekedar hiburan biasa. Coba deh kalian bayangin, di saat lagi berduka, dia tetap milih buat konsisten, buat terus live, ngelanjutin maraton ini. Ini nunjukin kekuatan dan komitmen yang luar biasa banget. Dan momen itulah yang ngubah semuanya. Ini bukan lagi soal kemenangan pribadi, tapi jadi sebuah tindakan penghormatan yang dalam banget. Udah bukan soal game atau entertainment lagi, tapi soal legacy. Nah sekarang jadi masuk akal kan kenapa judulnya kisah terakhir? Itu bukan cuma nama, tapi sebuah pernyataan, sebuah statement. Reza bilang dengan jelas kalau ini emang sengaja dibikin jadi penutup buat semua tim yang terlibat, biar mereka semua bisa move on. Jadi ini tuh emang dirancang sebagai tribute, bukan proyek jangka panjang. Intinya, ini cara buat nutup buku dengan hormat, bukan nulis bab baru. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya, sebuah acara digital tuh bisa lebih dari sekedar tontonan, bisa jadi semacam monumen kenangan, dan yang paling keren, bisa nyatuin komunitas buat sebuah tujuan yang mulia. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin sih. Di zaman serba digital dan serba cepat ini, gimana caranya kita bisa bikin sebuah tribute atau kenangan yang benar-benar abadi, yang nggak cuma hilang itu aja pas trennya ganti? Coba dipikirin.